Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat yang paling mulia adalah nikmat iman, kemudian nikmat kesehatan, dan nikmat lapangnya hati kita untuk beribadah salat subuh berjemaah. Dilanjutkan dengan iktikaf mengkaji ayat-ayat Allah yang Nabi membahasakannya. Ya Abu Dzar, la antaqdu fatu'allimu baban minal ilmi khairul laka min an tusalli al-furaqah. Ya Abu Dzar, pagi-pagi subuh-subuh kau berangkat untuk mengkaji satu bab dari ilmu agama yang Allah turunkan. Itu lebih baik, lebih utama dari salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita baik dunia maupun akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini saya akan mengkaji, ini salah satu contoh tafsir ahkam namanya, ringan-ringan. Yang lalu Bapak Ibu minta kajiannya tentang hukum fikih ya, jadi ini saya coba ambil yang dasar-dasar ringan-ringan, sekaligus kita memberikan contoh bagaimana kita memahami ayat Quran dengan ilmu, memahami ayat-ayat hukum dengan ilmu hukum gitu ya. Karena nanti akan kita temui ada orang memahami hadis hukum tapi nggak pakai fikih, jadi pemahamannya sering salah, lari dia. Begitu juga Al-Quran, hadis sebenarnya itu harus dipahami sesuai dengan ilmunya. Apabila kita mau memahami ayat hukum, gunakan ilmu-ilmu hukum Islam. Kalau kita mau memahami ayat berkaitan dengan sains teknologi, dibantu dia Pak dengan penemuan sains teknologi yang ada sekarang untuk menguatkan keimanan. Ya. Ini kita ambil satu ayat contohnya, surah Al-Maidah ayat 6 ya, berkaitan dengan wudu. Secara bahasa wudu ini adalah perbuatan yang memanfaatkan air untuk digunakan membersihkan anggota-anggota badan tertentu. Tapi secara hukum syara wudu itu membersihkan secara khusus dengan perbuatan tertentu, dimulai dengan niat ya, membasuh muka, tangan, kepala atau rambut sebahagian kepala, membasuh kedua kaki. Nah, ayat yang paling sering digunakan sebagai dalil wajibnya wudu adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Terjemahnya secara sederhana, wahai orang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, basuhlah wajahmu, setelah wajah tangan sampai siku, serta usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit atau musafir, kembali dari tempat buang air besar atau toilet, kakus, atau menyentuh perempuan ya, ini ada perbedaan menafsirkan di sini. Lalu tidak memperoleh air, tak ketemu air, tayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu
Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan. Jadi perintah wudu itu bukan untuk buat kita sulit susah, tetapi Allah ingin mensucikan kita, yang menyempurnakan nikmatnya supaya kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami ayat, yang pertama harus diperhatikan adalah dilihat dulu asbabun nuzulnya. Apalagi kalau ayat itu sulit dipahami. Asbabun nuzul, ayat ini turun berkaitan dengan, diriwayatkan dari Imam Bukhari, ya. Dari Aisyah, pernah satu kejadian, Aisyah ini tertinggal, ya. Kalungnya jatuh di padang pasir saat kami masuk Madinah. Lantas Rasulullah SAW menderumkan untanya dan turun, lalu merebahkan kepalanya di pangkuanku, kata Aisyah, dan dalam keadaan tertidur. Tiba-tiba waktu itu Abu Bakar datang lalu memukul Aisyah dengan pukulan keras sambil bilang, nah, kalau bahasa kita, ini akibat kamu aja ini buat orang telat berangkat ke Madinah, gitu kan. Ya, sedikit jengkel Abu Bakar, anaknya dipukul. Kenapa? Karena dianggap nyusahin banyak orang. Kenapa nyusahin banyak orang? Kalungnya jatuh, harusnya sudah berangkat ke Madinah, tapi Aisyah kan kalungnya jatuh, sayang ditinggal gitu, kalung emas, ya dicari-cari belum ketemu. Jadi sahabat telat, ya. Kemudian Nabi terjaga dan waktu subuh sudah tiba. Akhirnya Nabi tertidur sampai subuh. Lalu beliau mau sholat subuh, nggak ada air, maka turunlah ayat ini. Ayat ini membolehkan tayamum kalau tidak ada air. Nah, jadi konteksnya seperti itu. Lalu Usaid bin Hudayr berkata, wahai keluarga Abu Bakar, Allah telah memberikan keberkahan kepada manusia berkat keluarga kalian. Kenapa? Gara-gara Aisyah tadi kehilangan kalung, nggak jadi berangkat, lalu Nabi mau sholat subuh nggak ada air, lalu bertayamum, turun kemudahan tayamum. Ketika wudu pakai air tidak ditemukan, gitu ya. Nah, kalau lihat Tabrani versi lain, setelah berakhirnya peristiwa mengenai kalungku dan perkataan pendusta sebagaimana mereka katakan, ini nanti kaitannya hadis Ibki, karena dia bahasan wudu, kita tidak bahas, ya, panjang nanti. Aku bersama Rasulullah dalam satu pertempuran lainnya, tiba-tiba kalungku jatuh sehingga membuat orang terhambat karena mencarinya. Capek sahabat nyarinya, bantu kan, nggak ketemu, jadi telat berangkat ke Madinah. Lalu Abu Bakar berkata kepadaku, engkau adalah putri yang selalu buat beban ujian kepada orang ramai setiap musafir perjalanan. Nah, ya sebagai orang tua Abu Bakar kan nggak mau menyusahkan orang. Masa gara-gara anaknya orang Islam, masyarakat Madinah, sahabat terhambat gitu kan, gara-gara nyari kalung Aisyah. Nah, jadi kamu ini suka nyusahin orang, kira-kira gitu kan. Tetapi setelah itu Allah menurunkan keringanan untuk tayamum. Lalu Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya engkau adalah putri yang diberkahi. Jadi setiap ada kesulitan, ada satu hal yang agak buat jengkel kita, ternyata di baliknya ada hikmah. Itulah sebenarnya hidup itu, ya. Jadi walaupun kelihatan Abu Bakar jengkel karena anaknya dinyusahin orang ramai, sebenarnya Allah ingin menurunkan ayat keberkahan bagi umat. Apa keberkahannya? Boleh berwudu ketika, boleh bertayamum, ya, ketika tidak ada air untuk berwudu. Ini kalau kita ambil dari sisi moralnya, akhlaknya, makanya apapun kesulitan yang kita hadapi, hadapi saja dengan tenang. Tidak usah kita rengkel, nggak usah mengeluh, karena orang mengeluh ini, kalau bahasa spiritualnya, orang mengeluh itu orang yang paling banyak hidup susahnya nanti. Masalah yang dihadapi nggak habis-habis nanti kalau sering mengeluh, karena dia tidak bersyukur, tidak melihat Allah dalam satu peristiwa, ya, kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang suka mengeluh itu dia seolah-olah tidak ikhlas dengan cobaan yang diberikan Allah, gitu ya. Cuman dalam konteks hadis ini Abu Bakar memang beliau tidak ingin memberatkan atau menyusahkan sahabat. Nah, bagaimana kita memahami ayat ini? Ayat ini berkaitan dengan hukum wudu dan tayamum. Maka kita gunakan fikih, tafsir ahkam, kandungan hukumnya apa? Idza qumtum ila shalah. Ini secara maknawi, ya,
jika kamu mau mendirikan sholat, maka secara tekstual setiap kali kita mau sholat, ya maka kita wajib wudu. Ya. Secara tekstual, iza qumtum ila sholat, kalau kamu mau berdiri, dirikan sholat. Kalau kamu mendirikan sholat, nah, pokoknya setiap kali mendirikan sholat, gitu ya. Ini maknanya. Maka setiap kali mau sholat wudu, tetapi nanti hal ini dinasah, ya. Maka para khalifah di awal-awal itu selalu berwudu setiap kali mau sholat, setiap kali mau sholat wudu. Sholat subuh wudu, nanti zuhur wudu lagi, asar wudu lagi, gitu. Nah, wudu berkali-kali ini kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah memperbaharui wudu itu sama dengan cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Karena wudu itu menghasilkan cahaya, mensucikan, maka semakin banyak kita berwudu, mengikhlaskan diri setiap kali sholat, maka itu memberikan cahaya, kebeningan hati, ya. Nah, Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir Al-Ghasil mengatakan, perintah wudu setiap kali mau mendirikan sholat khusus buat Nabi SAW. Ini menurut pemahaman beliau. Tapi karena ini menyusahkan beliau, maka setelah Nabi SAW ya, hanya bersiwak, dan perintah wudu setiap mau sholat dihilangkan kecuali sedang berhadas. Jadi kalau berhadas kita baru wudu lagi, gitu. Jadi nggak perlu. Jadi dulu di awal-awal perintahnya begitu, memang agak berat kan. Pokoknya asal mau sholat wudu, asal mau sholat wudu. Nah, dihilangkan perintahnya itu. Kalau batal wudunya kena najis, nah baru wudu lagi, ya. Nah. Maka sekarang itu sudah dinasah hukumnya, sehingga nanti dipahami ulama, wudu setiap kali mau sholat itu hukumnya sunnah, tidak wajib, sunnah saja, ya. Ini yang dilakukan banyak sahabat termasuk Ibnu Umar. Nabi SAW melakukan ini sampai waktu perang Khaybar. Beliau melihat sholat beberapa sholat 5 waktu, terlihat sholat beberapa 5 waktu dengan satu wudu. Nah, jadi pada perang Khaybar ini, di akhir-akhir perang Khaybar ini kan termasuk sekitar abad ke-7 atau abad ke-8. Ini sudah mulai mendekati Nabi meninggal kan. Nah, maka dikatakan ulama, ayat yang mengatakan wudu setiap kali sholat itu sudah dinasakh, kata An-Nuhas. Ya, kapan dinasahnya? Ya, yang pertama pendapat ulama adalah pada saat Fathul Mekah. Nah, ini tahun ke-8 Hijriah. Terus karena di Sahih Bukhari Muslim. Ya. Pada saat penaklukan Mekah. Ini disebut pada saat penaklukan Mekah, beliau sholat beberapa sholat satu kali wudu saja. Jadi beberapa sholat dilakukan, beliau satu kali wudu, tidak lagi setiap sholat mau wudu. Umar lalu bertanya, Umar waktu melihat Nabi seperti itu, ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini engkau telah melakukan sesuatu yang tak pernah kau lakukan. Biasanya asal sholat wudu, asal sholat wudu. Ini kok agak beda, enggak lagi setiap mau sholat wudu. Ini wudu sholatnya beberapa kali, wudunya cuma satu kali. Beliau mengatakan, aku melakukannya dengan sengaja. Jadi sudah dinasakh, ya. Artinya perintah wudu setiap kali sholat itu tidak lagi ada, dinasakh. Dinasakh itu dihapus karena dianggap memberatkan, ya. Sebahagian menyebut ini terjadi perang Khaybar, ya. Dalam riwayat Tirmizi dikatakan Nabi berwudu untuk setiap kali sholatnya, baik dalam keadaan suci maupun tidak. Tapi Humaid mengatakan, aku bertanya kepada Anas, bagaimana dengan kalian? Anas menjawab, kami melakukan satu kali wudu saja. Jadi beberapa kali sholat satu kali wudu. Nah, begitu juga nanti hadis yang diriwayatkan yang lain, ini disebutkan lagi, ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita nanti, ya, ini terutama bapak-bapak ini, waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat itu kan sebenarnya, ya, kadang-kadang kan kita dengar khatib imam itu kan ngantuk. Kadang-kadang ada yang ketidur itu, Pak. Batal nggak wudunya tuh? Batal nggak wudunya? Hah? Nggak batal. Kenapa? Karena dia tidur sambil dengar khutbah walaupun dia ngorok. Iya kan? Kadang-kadang ada yang ngorok gitu kan, tidur dia kan, oh, katanya dengar khutbah itu. Ada.
Kalau bapak tidurnya telentang, ya tidur berbaring, itu batal wudhunya. Tapi kalau tidurnya sambil dengar khutbah, itu tidak batal wudhunya. Makanya nanti sahabat ini di zaman Nabi masih hidup, mereka menunggu waktu Isya pun habis maghrib, zikir, ya kadang-kadang ngantuk, tersangguk-angguk, kepala mereka ngantuk. Habis itu masuk Isya, Allahu Akbar, udah mereka nggak wudhu lagi, langsung sholat. Nah, ini pendapat yang paling kuat atau sepakati dalam pendapat mazhab Syafi'i, ya. Nah, tapi kalau bapak ibu tidur di rumah di kasur, tiba-tiba datang sholat asar, tadi udah wudhu, pulang dari sholat zuhur, ya, pulang dari masjid, tidur sampai asar, batalkah wudhunya? Batal, karena tidurnya telentang. Tapi kalau bapak itikaf di masjid sambil tidur zikir, itu gak batalin wudhu. Nah, itulah dalilnya, ya. Ini hari-hari kita hadapi walaupun dia masalah ringan, ya. Kemudian kita tafsirkan lagi penggalan-penggalan ayat. Tadi idza qumtum ila shalat, kemudian disambung paghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Ayat ini memerintahkan kita basuh wajah. Ini termasuk rukun wudu. Yang dimaksud dengan membasuh adalah meratakan air pada seluruh anggota tubuh. Jadi kalau wajah diratakan airnya, harus kena air semua, ya, hingga air tersebut menetes. Ini secara umum, ya. Kalau dalam mazhab Maliki harus diusap, ya, enggak wajib netes, pokoknya terusap dia. Boleh mengalirkan air ke wajah, sebahagian mazhab lagi boleh mengalirkan ke wajah, tidak mesti, tidak wajib mengalir, ya. Nah, ketika kita berwudu, itu wajib membasuh wajah. Apa yang dimaksud dengan wajah? Coba, apa yang dimaksud dengan wajah? Ini kan butuh ilmu fikih kita memahaminya. Faghsilu wujuhakum. Ketika Allah mengatakan basuhlah wajahmu, yang dimaksud dengan wajah mana? Inilah pentingnya memahami Al-Quran dengan ilmu. Ketika dia ditafsirkan ilmu berkaitan dengan wudu, fikih, maka gunakan ilmu fikih. Maka wajah itu dipahami ulama, wajah itu berasal dari kata muwajjah, berhadap-hadapan. Artinya wajah itu ada ukuran panjang, ada ukuran lebarnya. Kalau panjangnya dari ujung dahi, pangkal ujung rambut ini, pangkal ujung rambut tumbuh, ya, sampai ke ujung jenggot. Ujung jenggot sini. Jadi wajah itu nih, ini dari segi panjang. Kalau lebarnya dari ujung atau pangkal telinga kanan ini telinga kita kan ada pangkalnya nih, ada di sini sampai sini. Ini mohon maaf, ini saya bahas wudu ini pun karena sangat penting, Pak. Kadang-kadang ada kita yang membasuh wudu mukanya gini-gini aja, ininya nggak kena nih, batal wudunya, batal wudu, sholat nggak sah. Jadi seumur hidup kita nanti sholat kita nggak sah. Kenapa? Karena yang ini nggak dibasuhnya ini dalam majlis sapi. Karena gini-gini aja dia mukanya aja gini. Ini nggak kena, batal wudunya, Pak. Nggak sah. Secara fikih nggak sah. Apalagi wajib sapi kan. Maka dipahami dia. Itulah perlunya fikih. Ya, kalau kita pahami aja nanti Quran itu nggak pakai ilmu, ya gitulah, basuh wajah aja katanya, penting wajah. Nah, kalau kepalanya ada bagian botaknya, sul'i, ini disunahkan dalam mazhab Syafi'i, ya. Ini kita ringkas gitu, ya. Termasuk bagian dari anggota wajah muka adalah dua bibir. Bibir dikenakan, bagian hidung yang lunak, ini, ya. Jadi wajah. Wajib membasuh bulu kening ini, bulu mata kita dikenain semua. Pokoknya yang wajah depan ini kan, ujung pipi, di atas tulang yang lurus dengan telinga dan terletak di antara pelipis dan seterusnya, ya. Jadi ringkasnya dari ujung tumbuh rambut ini, pangkal rambut sampai ujung jenggot,
atau dagu kita, kemudian dari pangkal telinga kanan ke pangkal telinga kiri. Itulah yang dimaksud dengan wajah, ya. Ini perdebatannya, pemahamannya masih banyak, cuman kita ringkas itu biar jangan terlalu menyusahkan, ya. Ini kalau kita kaji nanti bahasannya banyak dia. Dalilnya, jenggot itu termasuk bagian yang disapu Nabi, tetapi jenggot itu di sela-sela itu bagian dari yang sunnah, ya. Yang diwajibkan itu pangkal ujung jenggot atau pangkalnya ini bagian wajah yang wajib, ya. Tapi kalau jenggot kita satu jari, jenggotnya itu sampai ke bawah itu sunnah, tidak wajib, karena tidak bagian dari wajah, ya. Itu dalam mazhab Syafi'i, ya. Misalnya dikatakan Nabi SAW menyela-nyela, beliau SAW ketika wudhu menyela-nyela air ke jenggotnya ketika berwudhu, di sela-sela. Ini diriwayatkan dari Nabi SAW oleh Abu Umar. Nah, kemudian dari ayat di atas juga sebenarnya ada bermakna idza qumtum ila shalah, ketika kamu mau mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Dari pemahaman ini diambil juga dipahami ulama bahwa ada kesengajaan. Artinya dalam wudhu itu kita harus ada niat. Karena kita tahu kita mau salat. Maka sebagian ulama nanti mewajibkan kalau mau wudhu itu niatkan untuk melaksanakan sholat. Ada yang keras kalau wudhunya tidak melaksanakan sholat diniatkan, nggak boleh sholat. Ada orang wudhu untuk apa? Untuk tidur. Mau tidur dia wudhu dia, bukan mau sholat gitu. Nah kalau niat wudhu tadi tidak untuk sholat, tak boleh dipakai sholat. Itu yang rinci, itu yang agak memberatkan kan pemahamannya. Tapi secara umum setiap kali kita berwudu, wudunya kena suci, sudah boleh melaksanakan sholat, gitu ya. Tetapi dipahami dari ayat ini ada niat, ada kesengajaan. Maka disinilah nanti muncul dalam fikih bahwa niat wudu itu wajib, diwajibkan oleh ulama. Idza qumtum, karena kamu ada kemauan ketika kamu idza qumtum ila sholat, ketika kamu mau mendirikan sholat, ada keinginan, ada kemauan, gitu ya. Itulah niat, qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Maka dalam mazhab Syafi'i nanti wudu itu rukunnya jadi 6. Niat, basuh muka, kan gitu kan. Habis basuh muka, tangan sampai siku, ya. Idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal maraqib wamsahu bi ru'usikum, baru sebagian kepala, baru kaki. Kalau Al-Qur'an dia hanya jelasin 4 rukunnya. Membasuh wajah, tangan sampai siku, sebahagian kepala, dan kaki sampai mata kaki. Itu Al-Quran. Nah dalam fikih mazhab Syafi'i ditambah satu lagi niat. Karena ada tadi kumtum, ada keinginan ila sholat, ada kesengajaan. Juga berdasarkan hadis secara umum, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi fikih itu, sumber hukum fikih itu berawal dari tafsir ahkam, hadis ahkam gitu. Karena sumber hukum itu Al-Quran, hadis. Ketika kita membicara hadis atau Quran berkaitan dengan hukum, maka disitulah nanti muncul fikih, maka lahirlah ilmu fikih, melahirkan ilmu fikih. Nah ketika kita mau memahami kembali Al-Quran, hadis tadi, pakai ilmu fikih. Supaya jangan apa? Supaya jangan mengulang kita, Pak. Supaya jangan salah-salah. Karena ulama sudah lebih dulu. Sebagian orang kan ada mau langsung ke Quran, hadis, dipahaminya ulang. Loh, ulama sudah dulu lebih memahami gitu, mengkaji, meneliti. Dipahaminya langsung ke Quran, hadis. Yuk, mari kita kembali kepada Quran, hadis. Pahaminya langsung, ya salah-salah. Basuh wajah, mana wajah? Bingung dia kan? Mana batasan wajah? Nggak ada, nggak jelas. Ini pentingnya memahami Al-Quran dengan ilmu yang berkaitan dengannya, ya. Nah, di mana letak niat itu? Waktu niat itu kalau dalam mazhab Syafi'i muqtarinam bil fi'li, bersamaan saat membasuh muka. Jadi karena rukun pertama itu niat dan rukun pertama dalam Quran itu adalah wajah. Ketika kita membasuh wajah, disitulah niat. Di awal berbuat namanya muqtarinam bil fi'li. Itu mazhab Syafi'i karena dia mendefinisikan niat itu qasdu syai'
muqtarinam bil fi'li. Keinginan melakukan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan, beriringan gitu ya. Nah, kalau Imam Hanafi sebelum sesaat sebelum istinja agar semua perbuatan nilai ibadah. Jadi niatnya sebelum kita istinja, sebelum buang air kecil aja, itu sudah diniatkan kita. Habis buang air kecil wudhu, boleh diniat situ. Jadi Imam Hanafi ini sering memahami niat itu sebelum perbuatan. Maka nih mohon maaf nih Pak ya, kalau orang nggak belajar fikih kan nanti jadi pikirannya gimana gitu ya. Orang yang sholat ini ada nanti begitu dia berdiri, Allahu Akbar katanya, selesai. Ada nanti Allahu Akbar, kan lama dia. Nah orang yang nggak belajar fikih dianggapnya nggak boleh gini lama-lama, Allahu Akbar, nggak boleh itu, nggak ada diajarkan Nabi. Ini namanya nggak ngerti fikih. Ya. Kalau Imam Hanafi dia niat dulu, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam karena ya Allah, Allahu Akbar. Sebentar. Karena niatnya sebelum perbuatan, sebelum ke takbir, sebelum wudu, sebelum membasuh wudu. Waktu mau istinja udah diniatkan itu. Supaya semuanya ibadah. Itu model mazhab Hanafi. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, muqtarinam bil fi'li, di mana niatnya letaknya? Allah. Di situlah dia. Makanya lama. Begitu kita katakan Allah, di dalam hati kita, ya Allah sengaja aku sholat subuh 2 rakaat karenamu ya Allah. Nah, udah selesai baru bar. Makanya lama dia. Makanya orang yang lama angkat takbir itu Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i. Itu pasti mazhab Syafi'i itu Pak. Ya, itu perlunya belajar fikih tadi biar paham kita bagaimana memahami ayat juga kan, terutama ayat-ayat hukum. Harus pakai ilmu hukum itu ilmu fikih. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dianggap karena niat adalah maksud melaksanakan sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Tadi sudah kita jelaskan ya. Walaupun nanti sunnah niat sebelum membasuh tangan supaya niat itu dapat mencakup semua sunnah dan fardu. Karena amalan membasuh tangan sebelum wudu, tangan ini kan kita basuh dulu biar bersih sebelum wudu. Maka sebahagian mazhab Syafi'i tadi menyebut karena supaya dapat pahala juga membasuh tangan ini karena dia sunnah, disunahkanlah di situ niatnya, Pak. Cuman kadang-kadang sebagian kita kan nggak basuh tangan, langsung basuh muka, sehingga niatnya waktu basuh muka. Jadi bahasa sederhananya, mana yang pertama kali kita lakukan dari rukun atau sunnah ibadah itu, itulah kita niatkan di situ, karena dia muqtarinan, beriringan gitu ya. Oke, itu yang pertama, faghsilu wujuhakum. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tanganmu sampai siku. Ya. Ini sebenarnya sederhana, ya. Nah, cuma dipahami lagi, Pak, dengan rinci. Apakah siku itu masuk bahagian yang wajib? Kan kata Tuhan sampai siku. Apakah siku itu masuk atau enggak? Nah, itu diteliti lagi sama ulama kan. Ya. Al-marafiq adalah tempat bertemunya dua tulang lengan, yaitu lengan atas dan bawah. Nah, dua lengan atas bawah ya. Ahli bahasa seperti Sibawayh, ini ahli bahasa Arab, Imam Sibawayh mengatakan, ya ketika ditanya apakah siku termasuk bahagian yang wajib dibasuh atau tidak, nah, ahli bahasa bilang ya. Karena ada kata ila. Ila itu menunjukkan, lapas ila itu menunjukkan bagian dari sesuatu yang terletak sebelum lapas itu. Jadi ketika disebut ila itu tujuan. Ana azhabu ilal madrasah, saya mau pergi ke sekolah. Ke sekolah, sampai sekolah itu kita baru disebut ilal madrasah. Kalau belum sampai enggak ilal madrasah namanya. Ya. Nah, jadi apa yang dituju terus disampaikan. Ketika Allah mengatakan marafiq, maka marafiq itu wajib dibasahkan gitu ya. Ini menurut pemahaman ahli bahasa, dan itu yang dipakai oleh
ya pendapat imam mazhab, ya. Maka dipahami oleh imam mazhab itu sama, ya, kata ila berarti bersama, inilah yang dipakai ulama 4 mazhab fikih. Nah, ini yang juga diambil dari hadis dari Qutni, dari Jabir, juga dari Utsman, bahwa Nabi SAW membasuh siku dari tangan beliau SAW, dan juga riwayat Muslim, wa yajidkum quwatan ila quwatikum, sama dengan makna firman Allah, dia menambah kekuatan melebihi kekuatanmu. Ini ada kata ila di sini. Ini untuk mengkiaskan, menganalogikan kata ila itu, ya. Adapun Abu Hurairah, ini Abu Hurairah ini agak beda sedikit pemahamannya, ya. Bahkan beliau itu dia basuh sampai lengan, sampai bahkan mengenai ketiaknya. Jadi sini kan kalau kena ketiaknya gitu kan, dipanjangkannya apa itu basuh wudu itu sampai kena ketiaknya. Kenapa? Rupanya dia memahami hadis Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati huram muwajjalina min asaril wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maksudnya apa? Kalian nanti akan bersinar hari kiamat, bercahaya disebabkan bekas wudu. Barang siapa kalian mampu memperluas sinar tersebut, maka lakukanlah. Artinya karena nanti ini bersinar bercahaya, maka dia panjangkan cahayanya sampai ketiaknya gitu. Supaya apa? Supaya bercahaya nanti di akhirat. Dia memahami hadis itu seperti itu. Ini hadisnya di Sahih. Cuma perbuatan Abu Hurairah ini berbeda dengan banyak ulama, kata Qadiyah, di mana wudu tidak boleh melampaui batas siku yang disebutkan Quran. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan paman zada faqad ta'adda wa zalama. Siapa yang menambah maka dia dianggap melampaui batas atau berbuat zalim. Nah, walaupun sebenarnya bisa jadi ini bukan konteks dalam wudu, tapi diarahkan ulama ke situ hadis ini. Ya. Biasanya ini konteks kalau bahasa gini kan paman zada, ini konteks membalas, dipukul orang kepala kita. Paman zada, barang siapa yang menambah, kan dipukul orang kepala kita kan kias, kita pun boleh pukul kepalanya. Kalau kita pukul kepala, tangan, kaki, nah ini menambah, ini namanya jalim. Nah, harusnya memang konteks hadis itu seperti itu, ya. Ini mungkin konteks pembalasan. Cuman dibawa ulama kemari pemahamannya. Jadi kalau kita tambahi yang disebut ilal marofik, nah itu juga tidak. Ini ulama yang tidak setuju. Nah, beginilah ulama memahaminya. Nah, bagaimana dengan kita mengambil, ya terserah kita mana yang paling kuat. Karena itu bagian dari sunnah, bukan bagian dari wajib. Mau ditambah panjangan sedikit silakan, kalau enggak usah sampai sini aja. Ya, sesuatu yang tidak wajib, ikhtilafiyah sunnah poro, nah itu kita disuruh memilih saja menurut keyakinan pemahaman masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian tangan sampai siku. Ulama mengatakan wajib membasuh celah jari dan bagian yang tertutup di bawah kuku yang panjang yang menutupi ujung jari. Nah, ini juga pendapat mazhab Syafi'i, wajib menghilangkan semua kotoran kuku. Kenapa diwajibkan membasuh celah-celah jari? Ya karena dia ini bagian dari tangan. Iya kan? Ini kan tangan. Yang disuruh Tuhan tadi kan tangan sampai siku. Jangan tangan celah-celah jari ini nggak kita basuh, nggak kena gitu. Ini celah-celah ini pun harus kena gitu. Ini kan bagian dari tangan. Nah, ini untuk ihtiyat. Kalau kita tidak basuh nanti ini tidak kena, berarti ada bagian tangan yang tidak terbasuh. Makanya ulama fikih Syafi'i ini ihtiyat namanya, berhati-hati. Ini juga wajib celah-celah ini dibasuh. Ya. Jika ada cincin, maka gerakan cincin yang ketat adalah wajib. Jadi kalau ada cincin digerakin. Ini menurut jumhur ulama supaya kena tangannya, ya, jangan tertutup oleh cincin. Nah, kemudian kita ringkas lagi, wamsahu biru'usikum. Tadi kan paghsilu wujuhakum. Jadi paghsilu itu artinya mandi, membasuh. Di sini digunakan bahasa yang agak beda, enggak waghsilu, tetapi wamsahu, masaha. Masaha ini arti dasarnya menyapu, bukan membasuh. Berbeda dengan waghsilu. Nah, biru usikum ini dipahami ulama mazhab Syafi'i, biru usikum ini artinya sebahagian, sapulah sebahagian kepalamu.
Maka di mazhab Syafi'i menyapu bahagian kepala itu adalah menyapu sebagian kepala. Ya, sebagian kepala mencukupi. Kalau seluruhnya boleh, sunnah. Kalau Imam Malik wajib seluruhnya, Pak. Itu tidak dipandang Imam Malik sebagai sebahagian. Ya, ini perbedaan ulama mazhab memahaminya. Ya, kalau kita takut batal, ragu, ya semuanya aja. Maka Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i kan dia gini aja tuh, Pak. Nah, gini boleh. Kalau Imam Malik, jadi kena semua rambut dia. Gitu pula model duduknya. Kalau Imam Syafi'i ya gini-gini aja udah, nggak usah semua. Makanya nanti cara wudhu orang, kalau kita misalnya di Mekah pun lihat kan beda-beda cara wudhunya kan. Ada yang begini, ada yang begini. Itu begitu tadi, karena mazhab yang dipakai beda pemahamannya. Maka ulama mazhab Syafi'i mengatakan cukup menyapu sebagian kecil dari kepala, asalkan sudah bisa disebut menyapu, sekalipun hanya menyapu beberapa rambut. Ini paling apalagi kan, paling gampang lagi. Dalilnya apa? Ada ini, ya, dari Ibnu Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW berwudu dan mengusap ubun-ubunnya, serban dan sepasang khufnya. Khuf itu sepatu. Jadi Nabi mengusap ubun-ubunnya aja. Ya. Tetapi ada yang mengatakan, ulama mengatakan, Nabi menyapu ubun-ubun itu dan serban itu kemungkinan karena sedang ada ujur, terlihat dengan peristiwa itu terjadi saat bepergian. Makanya ubun-ubunnya aja. Itu menurut sebagian ulama. Itu mencoba mereka memahami kan. Di samping itu huruf ba yang muncul sebelum kata ru'usikum bisa bermakna sebahagian. Nah ini biru'usim wamsahu biru'usikum, bi itu dianggap sebagian. Sedangkan ulama lain menyebut huruf ba itu hanya untuk keindahan bahasa saja, badi. Dalam ilmu bayan, badi, mani, bayan, itu kan ilmu bahasa, hanya untuk badi saja, keindahan. Nah, berbeda dengan Imam Malik, mazhab Maliki, huruf ba itu hanya tambahan saja, sama seperti pamsahu biwujuhikum, ya, sapulah wajahmu pada perintah tayamum. Ba di situ hanya litakkid penguat saja, sehingga maknanya usaplah kepala-kepalamu, usaplah wajah-wajahmu, maksudnya seluruhnya gitu ya. Jika ba diartikan sebagian, maka cukup menyapu sebagian muka, padahal tidak demikian. Nah, coba logika Malik itu kan. Sama dengan pamsahu biwujuhikum, sapulah wajahmu. Berarti kalau ba diartikan sebagian, boleh dong sebagian wajah waktu tayamum, karena waktu tayamum kan disebut pamsahu biwujuhikum, bukan wasilu. Beda kalau dalam wudu fagsilu wujuhakum, kalau dalam tayamum pamsahu, masaha. Ada juga kata bi di situ. Maka dianggap Imam Malik, itu semuanya, itu panaman. Tetapi Imam Syafi'i mengkritik lagi, menyangga dengan alasan membasuh wajah dalam tayamum adalah pengganti membasuh wajah dalam wudu, sehingga konteksnya beda. Coba ini, ulama mazhab kan gitu kan. Beda tayamum sama wudu. Kalau tayamum itu pengganti wudu, sama kalau disuruh Tuhan membasuh wajah di waktu wudu, tayamum penggantinya seluruhnya juga gitu. Karena di waktu wudu seluruhnya, maka tayamum seluruhnya. Maka nanti Imam Syafi'i mewajibkan tayamum itu sampai siku, sama dengan wudu. Tapi Imam Malik enggak, sampai pergelangan tangan ini aja kalau tayamumnya, Bapak Ibu. Wajah seluruhnya. Kalau tangan sampai pergelangan tangan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i sampai ujung, sampai siku juga, disamakannya dengan wudhu. Inilah perbedaan ulama mazhab itu. Jadi kalau kita mau memahami langsung, sementara ulama-ulama besar sudah lebih dulu memahaminya begini, ayo kita langsung Quran Sunnah. Namanya kan apa namanya itu kan, lama-lama lupa, bersalah-salah kita memahaminya. Inilah makanya perlunya memahami ayat dengan ilmu namanya, ya, harus dengan ilmu. Tidak bisa kita lepaskan dari ahli-ahli ilmu yang berbicara tentang ini. Ini alasan sebagian ulama hadisnya, ya. Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang, lalu kembali ke depan belakang. Inilah yang dipakai Imam Malik itu. Sama-sama kuat kan? Jadi depan ke belakang, dari belakang ke depan. Nah, gini dia, kembali ke depan. Itu model Malikiyah. Kalau kita di sini kan jarang yang begitu, Pak, karena kita kebanyakan sapi gini-gini aja kan.
Nah, ini perlunya mengusap ke semua bagian kepala menurut mazhab Maliki. Nah, menurut mereka lah ya. Tapi melakukan ini sunnah saja kata Imam Nawawi, karena Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Oke, saya kira itu saja ya. Ini masih banyak, saya hanya ingin menunjukkan, nah begitulah cara memahami ayat Quran dalam memahami menafsirkan. Jadi kadang-kadang memang kita menemukan kan sebahagian ulama ini memahami ayat hadis itu langsung aja dia kan, nggak pakai ilmunya dia kan. Padahal kalau kita yang sudah belajar begini kan, oh ngeri juga ya kalau kita pahami suka-suka hati gitu kan. Nah, karena ulama sudah mengkajinya lebih dulu ya. Ini pengantar saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Terima kasih Prof.